Kenaikan gaji DPR RI, kebijakan yang tidak peka dan tidak layak. Wacana kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi 100 juta rupiah per bulan kembali mencuat dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, di tengah beban hidup yang semakin berat, kebijakan ini terasa sangat tidak peka, bahkan menyakitkan bagi rakyat kecil. Apakah DPR pantas mendapatkan kenaikan gaji sebesar itu? Jawabannya, tidak pantas, bahkan bisa dibilang tidak layak saat ini. Kinerja minim, tuntutan maksimal. Anggota DPR adalah wakil rakyat. Namun, jika melihat rekam jejak dan kinerja sebagian besar dari mereka, sulit mengatakan bahwa mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Banyak RUU yang penting bagi masyarakat tidak kunjung dibahas, sementara RUU yang kontroversial justru disahkan dengan cepat. Kehadiran anggota dalam sidang pun sering menjadi masalah, banyak kursi kosong, sidang molor, bahkan minim partisipasi dalam diskusi substantif. Kenaikan gaji seharusnya berbanding lurus dengan produktivitas dan prestasi. Jika produktivitas masih dipertanyakan, maka tidak ada alasan logis untuk meningkatkan tunjangan secara drastis. Memberi gaji tinggi kepada anggota dewan yang minim kontribusi sama saja dengan membuang uang rakyat secara sia-sia. Ketimpangan sosial yang semakin lebar. Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi. Banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran terbuka masih tinggi, dan harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal. Dalam kondisi seperti ini, sangat ironis ketika DPR, yang merupakan lembaga dengan gaji dan fasilitas terbaik, malah meminta tambahan pendapatan. Apakah mereka tidak sadar bahwa sebagian rakyat masih harus hidup dengan upah minimum sekitar 2-4 juta per bulan? Di tengah himpitan ekonomi, keputusan menaikkan gaji sendiri justru memperlihatkan sikap egois dan elitis, jauh dari realitas rakyat yang katanya mereka wakili. Beban negara yang semakin berat. APBN Indonesia sudah menanggung banyak beban, subsidi energi, belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan bencana. Jika anggaran harus dibagi lebih banyak untuk menggaji anggota DPR yang jumlahnya lebih dari 500 orang, maka ada risiko pengurangan dana untuk sektor yang lebih penting dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas. Kenaikan gaji pejabat negara, apalagi dalam jumlah besar dan tanpa transparansi kinerja, hanya akan menambah beban fiskal dan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Pesan buruk untuk rakyat. Kebijakan seperti ini mengirim pesan negatif ke publik, bahwa menjadi wakil rakyat lebih untuk mencari keuntungan pribadi daripada mengabdi. Ini sangat berbahaya, karena menciptakan persepsi bahwa politik adalah jalan cepat untuk kaya, bukan untuk melayani. Selain itu, kenaikan gaji tanpa mekanisme evaluasi dan transparansi hanya akan memperkuat budaya privilese dalam pemerintahan. Padahal, reformasi birokrasi dan kelembagaan seharusnya diarahkan untuk memangkas pemborosan, bukan memperbesar tunjangan elit. Rakyat butuh rasa keadilan. Masyarakat tidak anti terhadap gaji tinggi pejabat, selama memang sebanding dengan kinerja, integritas, dan pengabdian. Tapi dalam kasus ini, kenaikan gaji DPR terasa sangat tidak layak. Rakyat butuh wakil yang berpihak pada kepentingan publik, bukan yang pertama kali memikirkan kesejahteraan diri sendiri. Jika DPR benar-benar ingin dihormati, sebaiknya tunjukkan dulu kualitas kerja, kedisiplinan, dan keberpihakan pada rakyat. Jangan minta lebih sebelum memberi lebih. Karena jabatan adalah amanah, bukan ladang bisnis pribadi.